Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Juanda dengan NIM 2101030014, kelas 1 IPA, Prodi D3 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya mendapat tugas pembelajaran dengan mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Indah Fitri, SAG, SSM. Pada video ini saya akan membahas tentang materi RDA, yang kedua tentang ACR, yang ketiga tentang pengatalogan, dan yang keempat tentang klasifikasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang RDA. RDA adalah suatu standar untuk deskripsi dan akses baru yang dibuat untuk menggantikan ACR pada tahun 2009. RDA dikembangkan oleh IFLA. Prinsip RDA yaitu yang pertama diferensiasi, yang kedua kecukupan, yang ketiga referensiasi, yang keempat akurasi, yang kelima keterkaitan, yang keenam pilihan bahasa, dan yang ketujuh pemanfaatan secara umum atau praktik, dan yang terakhir keseragaman. RDA juga memiliki tujuan yaitu untuk meresponsif terhadap kebutuhan pengguna, yang kedua efisien biaya, yang ketiga fleksibilitas, dan yang keempat keberlanjutan. Dan yang kedua yaitu AACR. AACR adalah suatu standar pengatalogan deskripsif yang dipakai oleh banyak negara dan telah menerjemahkan sebanyak 24 bahasa. Dan selanjutnya, ACR juga merupakan sebuah aturan dasar yang dibuat untuk membantu memudahkan kinerja pustakawan. Dalam proses katalogisasi, aturan ini mencakup seluruh deskripsif atau deskripsi dalam bibliografi sebuah karya. Dan yang terakhir yaitu ACR juga merupakan peraturan katalogisasi yang pertama dan merupakan hasil kesepakatan antara ALA dengan LA. ACR juga memiliki peraturan umum, diantaranya yang pertama bab 1 yang berisi peraturan umum yang berlaku untuk semua jenis bahan perpustakaan. Yang kedua, bab 2 sampai dengan bab 10 berisi peraturan dan jenis bahan perpustakaan tertentu. Dan yang terakhir yaitu bab 11 sampai dengan bab 13 memuat peraturan yang bersifat parsial. Yang seterusnya yaitu perbedaan RDA dan AACR. Yang pertama yaitu RDA. RDA terbit dalam versi dan sambung jaring. Yang kedua tidak mengenal tingkatan deskripsi, tidak menggunakan gaya GMD, tidak dikembangkan berdasarkan konteks type. Dan yang ketiga tidak mengenal tingkatan deskripsif, tidak menggunakan GMD, tapi dikembangkan berdasarkan konteks type. Kemudian singkatan tidak dipergunakan lagi kecuali untuk M karena merupakan simbol matematika. Seterusnya, tidak ada lagi Millie of Triby, Dr. Camillus Knapp, Michael Craig, Robert Popp, Jr. and Rice Krispies. Seterusnya, titik akses ke pengarangan atau authorized access point. Dan yang terakhir yaitu hubungan Frat relationship. Kemudian yaitu AACR. AACR yaitu yang pertama terbit hanya dalam versi cetak, yang kedua dibagi berdasarkan jenis bahan perpustakaan, yang ketiga tingkat deskripsi, yang keempat singkatan, yang kelima rule of three atau aturan 3 nama. Seterusnya entry utama, seterusnya deskripsi berdasarkan ISBD, dan yang terakhir yaitu reference atau rujukan. Yang ketiga yaitu pengatalogan. Pengatalogan atau cataloging berasal dari kata katalog yang berarti suatu daftar bahan pustaka yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan yang disusun secara sistematis. Sedangkan pengatalogan berarti semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan cantuman atau record bibliografi untuk pembuatan katalog yang digunakan sebagai sarana temu balik koleksi perpustakaan. Yang keempat yaitu klasifikasi. Klasifikasi yaitu penyusunan sesuatu dalam susunan yang logis sesuai dengan tingkat kemiripan atau kesamaannya. Klasifikasi adalah sebagai penyusunan sistematik terhadap buku dan bahan pustaka lainnya atau katalogisasi entry index berdasarkan subjek dalam acara paling
berguna bagi mereka yang membaca atau mencari sebuah informasi. Kemudian yaitu perbedaan pengkatalogan dengan klasifikasi. Yang pertama kita lihat dari pengkatalogan. Pengkatalogan atau katalogisasi itu merupakan proses membuat katalog. Sedangkan klasifikasi yaitu klasifikasi atau klasifikasi perpustakaan itu merupakan menyusun materi perpustakaan tersebut dalam susunan paling bermanfaat bagi perpustakaan. Yang seterusnya yaitu contoh pemakaiannya. Yang pertama kita dari RDA. Yang pertama yaitu penerapan dalam format March. Hal yang paling utama pada saat akan diterapkan RDA adalah penambahan dan perubahan yang disesuaikan dengan perubahan konsep dan deskripsi pengkatalogan. Format metadata yang digunakan di Perpustakaan Nasional adalah March. Yang kedua yaitu pemasukan data dengan format March. Pengkatalogan deskripsif yang berbasis RDA ini dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu apa yang dikatalog. Pertanyaan ini menjawab tentang sumber informasi dan jenis bahan perpustakaan yang mencakup tentang cara penerbitan, jenis isi, jenis media, jenis wadah yang digunakan untuk menyimpan sumber informasi tersebut. Dan yang kedua, apa yang dilihat? Pertanyaan ini menjawab tentang informasi yang ada pada tahapan perpustakaan. Elemen data ini mencakup judul, pernyataan tanggung jawab, kreator, kontributor, pernyataan penerbitan, edisi, seri, dan identifikasi manifestasi. Yang terakhir yaitu apa yang dicantumkan. Kemudian informasi dari sumber tersebut dicantumkan bibliografinya sesuai dengan cantuman dari RDA tersebut. Selanjutnya, contoh pemakaian yang kedua yaitu AACR. Yang pertama, pilihan akses point, yaitu pada bagian ini, aturan yang digunakan untuk menjelaskan pilihan pada akses point yaitu judul, di mana deskripsi bibliografi dimasukkan ke dalam katalog. Yang kedua, tajuk untuk orang secara umum sebagai dasar dari judul untuk seseorang, nama yang dikenalnya. Dan yang ketiga, yaitu nama geografis, digunakan dalam bentuk bahasa Inggris dari nama tempat jika ada satu yang umum digunakan, contohnya seperti Austria bukan Austerich. Yang keempat, tajuk badan korporasi. Jika nama badan korporasi tertulis dalam naskah dan roman, maka harus lebih dahulu diromanisasikan. Dan yang terakhir yaitu judul seragam. Berdasarkan buku AACR 2 oleh Glossary 1988 dengan halaman 572 menyatakan bahwa sebuah judul seragam dibuat hanya jika judul yang sebenarnya dari karya yang sedang diproses. Dan contoh pemakaian yang ketiga yaitu pengkatalogan. Yang pertama, menuliskan nomor rak, misalnya rak 001, 002, 003, dan 004 dan sebagainya. Yang kedua, mengelompokkan buku berdasarkan kategori. Yang ketiga, menuliskan judul masing-masing buku pada setiap kategori yang ada. Yang keempat, menentukan jumlah setiap judul buku. Dan yang terakhir, menuliskan label pada setiap judul buku. Dan contoh pemakaian yang keempat yaitu atau yang terakhir yaitu klasifikasi. Yang pertama, kita harus menganalisis subjek. Untuk dapat menentukan subjek sebuah koleksi atau bahan pustaka, maka perlu dilakukan akses atau proses analisis subjek. Dan yang kedua yaitu menentukan notasi atau nomor kelas. Notasi atau nomor kelas dapat diartikan sebagai simbol atau kode yang mewakili sebuah bahan pustaka dalam bagan klasifikasi. Baiklah, sampai di sini dulu penyampaian materi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.